Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ayatul Sulhak, NIM 193134/2008, kelas PJKR Perpare. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan sedikit memaparkan materi yang telah saya susun, yaitu olahraga rekreasi, pendidikan olahraga rekreasi. Langsung saja ke materi. Yang pertama itu adalah pengertian olahraga rekreasi. Olahraga adalah proses sistematik yang berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong mengembangkan dan membina potensi-potensi jasmania dan rohania seseorang sebagai perorangan ataupun anggota masyarakat dalam bentuk permainan, bahkan kelompok dan pertandingan. Dan kegiatan jasmani yang intensif untuk memperoleh rekreasi dan kemenangan dan prestasi puncak dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuh yang berkualitas berdasarkan Pancasila. Kata rekreasi itu berasal dari kata bahasa Latin, yaitu yang secara harfiah berarti membuat ulang, dan secara umum pengertian rekreasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk penyegaran kembali rohani dan jasmani seseorang. Rekreasi adalah sebuah kegiatan yang dilakukan seseorang lain selain pekerja. Kegiatan yang umum dilakukan untuk melakukan rekreasi adalah perwisata, olahraga, bahkan permainan dan hobi. Dan pengertian rekreasi ini kegiatan dipilih dan rekreasi ini kegiatan yang dipilih oleh seseorang sebagai fungsi yang untuk memperbaharui ulang kondisi fisik ataupun jiwa, sehingga rekreasi tidak berarti hanya untuk membuang waktu ataupun membunuh waktu. Lanjut ke jenis-jenis olahraga rekreasi. Yang pertama itu pariwisata. Konsep pariwisata mengandung kata kunci yang perjalanan atau tour yang dilakukan seseorang yang melancong demi kesenangan untuk sementara waktu, bukan untuk menetap ataupun bekerja. Rekreasi pariwisata bisa menjadi alternatif untuk dilaksanakan pada waktu senggang ataupun luang, mengingat banyak sekali potensi wisata yang ada di Indonesia. Lanjut, kedua itu adalah olahraga. Olahraga yang dapat dilakukan untuk rekreasi meliputi olahraga tradisional, modern. Olahraga tradisional yang dilakukan pada waktu luang adalah sebagai berikut. Yang pertama itu tarik tambang, kejar-kejaran, bakiak ataupun lomba balap karung, lomba balap kelereng, patok lele, dan lain-lain. Contoh olahraga modern yang biasa dilakukan untuk mengisi waktu luang diantaranya yaitu futsal, basket, volley, bulu tangkis, tenis meja, para layang, arum jeram, airsoft gun, dan bela diri, trekking, dan lain-lain. Yang ketiga itu permainan. Permainan merupakan salah satu kegiatan rekreasi yang dilakukan untuk tujuan bersenang-senang. Sarana dan peraturan dalam permainan yang dilakukan untuk rekreasi dapat dimodifikasi. Contohnya melakukan permainan futsal yang dimodifikasi menggunakan sarung dan gawan dari kardus. Permainan petak umpet atau engkrang, bakiat, tarik tambang, dan lain-lain. Lanjut, keempat itu adalah hobi. Hobi adalah melakukan kegiatan yang disukai dengan tujuan untuk menyenangkan diri sendiri. Banyak orang melakukan hobi mereka ketika mempunyai waktu luang. Beberapa orang mempunyai hobi pergi ke daerah yang mempunyai pemandangan hijau, banyak pepohonan yang rindang, suasana yang nyaman seperti sawah, ladang, pebukitan, ataupun kebun. Namun sebagian juga mempunyai hobi untuk sekedar duduk di pantai untuk menghabiskan waktu luang mereka.
Sebagian orang juga mempunyai hobi untuk mengoleksi barang-barang yang disukai dan memperbaiki ataupun merapihkan barang-barang koleksinya ketika mempunyai waktu luang. Lanjut itu tujuan olahraga rekreasi. Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa waktu yang ideal untuk melakukan olahraga rekreasi adalah pada waktu luang karena olahraga rekreasi mempunyai sarana pemanfaatan waktu luang, maka dapat disimpulkan tujuan dari olahraga rekreasi diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengisi waktu luang. Waktu luang mempunyai dua sisi yang berbeda, yaitu sebagai tantangan dan sebagai hal yang membahayakan. Sebagai tantangan apabila waktunya digunakan untuk berkarya ataupun mencari solusi dan persoalan hidup, tetapi sangat membahayakan jika manusia berinovasi untuk melakukan hal-hal yang bersifat negatif. Jadi, dengan adanya dua dimensi tadi sebagai waktu luang yang digunakan untuk melakukan olahraga. Yang kedua itu sarana untuk melepaskan rasa lelah akibat rutinitas. Manusia dalam hidupnya banyak menghabiskan waktu untuk bekerja dan mencari nafkah. Banyaknya rutinitas yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yang menyebabkan manusia sering mengalami kelelahan, stres, frustasi, dan ketekanan. Rekreasi mempunyai tujuan untuk melepaskan semua rasa yang melelahkan, karena rekreasi menawarkan kesenangan. Lanjut yang ketiga itu memperoleh kesenangan melalui olahraga. Bagaimana cara memperoleh kesenangan melalui olahraga? Yaitu melalui olahraga rekreasi, karena semua bentuk olahraga rekreasi sangat menyenangkan. Lanjut keempat, sosialisasi. Manusia merupakan makhluk sosial. Dengan kata lain, manusia tidak bisa hidup sendiri. Rekreasi mempunyai tujuan agar manusia dapat bersosialisasi dengan sesama. Rekreasi sebagai sarana untuk dapat berkumpul dengan keluarga, teman kerja, dan teman sekolah untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan, bermanfaat untuk jasmani dan rohani. Lanjut ke pengertian perwisata. Perwisata mempunyai dua sifat, yaitu sifat umum dan sifat teknis. Bersifat umum, pariwisata diartikan keseluruhan kegiatan pemerintah ataupun dunia usaha dan masyarakat untuk mengatur, mengurus, dan melayani kebutuhan wisatawan. Bersifat teknis berarti rangkaian kegiatan yang dilakukan manusia secara perorangan maupun kelompok di dalam wilayah negara sendiri ataupun negara lain. Kegiatan tersebut dengan menggunakan kemudahan, jasa, dan faktor penunjangan lainnya yang diadakan oleh pemerintah dan ataupun masyarakat agar dapat memenuhi kegiatan wisatawan. Pariwisata berasal dari dua suku kata, yaitu pari yang berarti banyak dan berkali-kali, berputar-putar, lengkap, dan sedangkan wisata itu yang berarti perjalanan, sehingga pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar di suatu tempat ke tempat yang lain. Matheson dan Wall mengatakan bahwa pariwisata mencakup 3 elemen utama, yaitu yang pertama travel ke suatu destinasi wisata, yang kedua singgah di daerah tujuan, dan yang ketiga akibat dari dua hal yang di atas, khususnya terhadap masyarakat lokal yang meliputi tempat ekonomi, sosial, fisik dari adanya kontak dengan wisatawan.
Selanjutnya itu sumber daya alam. Menurut Damanik dan Weber, sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata alam adalah yang pertama itu keajaiban dan keindahan alam, dan yang kedua itu keragaman flora, dan yang ketiga keragaman fauna, dan yang keempat itu kehidupan satwa liar, dan yang kelima vegetasi alam, dan yang keenam ekosistem yang belum terjamah manusia. Yang ketujuh rekreasi perairan, baik itu danau, sungai, air terjun, bahkan pantai. Dan yang ke-8 itu lintas alam, misalnya trekking, rafting, dan lain-lain. Yang ke-9 objek menganalitik. Yang ke-10 suhu dan kelengkapan dan nyaman, suhu dan kelengkapan yang nyaman. Dan yang ke-11 yaitu curah hujan yang normal dan lain-lain sebagainya. Sumber daya alam manusia yaitu core components yaitu peluang karir terbuka untuk posisi kantor, perwakilan, dan penjualan. Ini tadi agen manusia, sumber daya manusia. Agen tiket dan tenaga administrasi, penelitian pasar, direktur rekreasi dan akuntansi dan sebagainya. Railroad yaitu diperlukan tenaga pelayanan penumpang ataupun penjualan tiket ataupun tenaga reservasi atau masinis, petugas pengatur lalu lintas kereta atau mekanik, manajer regional atau wilayah dan sebagainya. Rental car yaitu diperlukannya agen penjualan atau reservasi, agen penyewaan atau mekanik atau mengemudi atau administrasi, manajemen wilayah atau regional dan sebagainya. Hotel atau resort memerlukan tenaga general manager dan manajer residen dan pengontrolan, akuntan dan train manajemen, direktur penjualan, direktur riset, direktur sumber daya alam manusia, juru tulis ruangan dan reservasi juru tulis, manajer kantor depan dan pengurus rumah tangga, pelayan atau parkir lobby, mesin cuci, pelayan dan pelayan bar, insinyur dan seterusnya. Lanjut ke travel, yaitu memerlukan tenaga administrasi, penasihat travel dan peneliti pemasaran, konsultan dan akuntan reservasi, ahli komputer dan seterusnya. Tour components yaitu tenaga tour manager ataupun tour coordinator, tour plan dan pemasaran, reservasi, akuntan, agen penjualan, grup tour, spesialis, hotel koordinator dan sebagainya. Food service, tenaga water dan waitress, chef, ahli gizi, agen penjualan, tenaga penjualan, pemasaran, kasir dan seterusnya. Yang terakhir itu airline. Maskapai penerbangan merupakan salah satu industri perjalanan yang menyerap dan menggunakan sumber daya alam manusia dalam jumlah paling besar. Bagi masyarakat lokal, airlines menyediakan berbagai level perjalanan melalui dari level pemulung sampai manajer, di mana contohnya itu agen pemasaran tiket,
awak pesawat, pilot, mekanik, staf, pemeliharaan, penanganan, bagasi, pelayanan makanan dan minuman, dan di pesawat pemasaran, ahli komputer, staf pelatih, pekerjaan administrasi kantor, agen tiket, peneliti, satpam, sampai tenaga pembersih ataupun klinik service dan lain-lain. Lanjut ke sumber daya budaya. Salah satu hal yang menyebabkan seseorang untuk melakukan pariwisata adalah ingin melihat ataupun mengetahui kehidupan budaya orang lain di belahan dunia serta keinginan untuk mempelajari budaya orang lain. Menurut Guide Pitana dan Ketut Suryadiarta, sumber daya budaya yang bisa dikembangkan menjadi budaya tarik wisata diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu membangun bangunan bersejarah ataupun situs, monumen, museum, galeri seni, situs budaya kuno dan sebagainya. Yang kedua itu seni dan patung kontemporer ataupun arsitektur, tekstil dan pusat kerajinan tangan dan seni, pusat desain, studio artis ataupun industri film dan penerbitan dan sebagainya. Ketiga itu seni pertunjukan, drama, seni tari, lagu daerah, teater jalanan, eksibisi foto, festival ataupun event khusus dan lainnya. Yang keempat itu peninggalan keagamaan seperti pura, candi, masjid, situs dan sejenisnya. Yang kelima itu kegiatan dan cara hidup masyarakat lokal, sistem pendidikan, sanggar ataupun teknologi tradisional dan cara kerja dan sistem kehidupan setempat. Yang keenam itu perjalanan ke tempat bersejarah menggunakan alat transportasi unik, diantaranya itu berkuda, dokar, cikar dan sebagainya. Yang ketujuh itu mencoba kuliner ataupun masakan yang ada di tempat, melihat persiapan, cara membuatnya dan penyajiannya dan menyantapnya merupakan atraksi budaya yang sangat menarik bagi wisatawan. Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa budaya memegang peran penting dalam pariwisata. Budaya memberikan destinasi wisata bagi para wisatawan. Lanjut ke dampak pariwisata. Dalam poin A yaitu dampak positif pariwisata bagi ekonomi. Yang pertama itu pendapatan dari penukaran valuta asing. Hal ini terjadi pada wisatawan asing. Walau di beberapa negara mendapatkan dari penukaran asing tidak begitu besar, namun beberapa negara, misalnya New Zealand ataupun Australia, mendapatkan dari penukaran valuta asing ini sangat besar nilainya dan berperan sangatlah signifikan. Yang kedua itu menyehatkan neraca perdagangan luar negeri. Dari pendapatan penukaran valuta asing akan menyebabkan neraca perdagangan menjadi semakin sehat. Hal ini akan mendorong suatu negara maupun
mengimpor beragam barang, pelayanan dan modal untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Lanjut ke yang ketiga itu pendapatan dari usaha ataupun bisnis pariwisata. Pengeluaran dari wisatawan secara langsung ataupun tidak langsung merupakan sumber pendapatan dari beberapa organisasi ataupun masyarakat perorangan yang melakukan usaha di sektor pariwisata. Yang keempat itu pendapatan dari sektor pariwisata dari beberapa negara di dunia termasuk Indonesia telah membuktikan sumbangan sektor pariwisata terhadap pendapatan pemerintah. Yang kelima itu penyerapan tenaga kerja. Banyak individu yang menggantungkan hidupnya dari sektor pariwisata. Pariwisata merupakan sektor yang tidak bisa berdiri sendiri tetapi memerlukan dukungan dari sektor lain sehingga membutuhkan banyak tenaga kerja. Yang keempat itu efek multiliar merupakan efek ekonomi yang ditimbulkan kegiatan ekonomi pariwisata terhadap kegiatan ekonomi secara keseluruhan suatu wilayah, daerah, dan negara tertentu. Lanjut yang ketujuh itu pemanfaatan fasilitas pariwisata oleh masyarakat lokal. Wisatawan dan masyarakat lokal sering berbagi fasilitas untuk berbagi kepentingan. Banyaknya wisatawan yang mendapatkan keuntungan yang cukup besar sehingga suatu fasilitas dapat digratiskan pemanfaatannya bagi masyarakat lokal. Dalam bagian B itu adalah dampak negatif pariwisata bagi ekonomi. Di antaranya itu yang pertama, ketergantungan terlalu besar pada pariwisata. Beberapa daerah tujuan wisata sangat menggantungkan pendapatan ataupun kegiatan ekonominya pada sektor pariwisata. Pariwisata sangat rentan terhadap fluktuasi karena berbagai isu. Ada kalanya isu tersebut tidak menguntungkan sepertinya penyakit, konflik dan lain-lain sehingga akan menurunkan tingkat perekonomian seperti di masa pandemi ini itu pariwisata juga mengalami penurunan. Lanjut yang kedua itu meningkatkan angka inflasi dan meroketnya harga tanah. Perputaran uang dalam aktivitas ekonomi di daerah tujuan wisata sangatlah besar. Permintaan barang konsumsi yang juga meningkat yang pada akhirnya akan memicu laju inflasi. Di sisi lain akan meningkatkan harga tanah di sekitar lokasi. Dan yang ketiga itu meningkatnya kecenderungan untuk mengimpor bahan-bahan yang diperlukan dalam pariwisata sehingga produk lokal tidak terserap. Lanjut, yang keempat adalah sifat pariwisata yang musiman tidak dapat diprediksi dengan tepat. Menyebabkan pengembalian modal investasi juga tidak pasti waktunya. Yang kelima itu timbulnya biaya-biaya tambahan lain bagi perekonomian setempat. Hal ini berhubungan dengan degradasi alam, munculnya limbah dan yang besar atau polusi, transportasi dan sebagainya yang memerlukan biaya untuk memperbaikinya. Kita masuk ke dampak sosial budaya pariwisata. Yang pertama itu dampak terhadap struktur populasi. Meningkatnya aktivitas pariwisata di suatu daerah tujuan wisata memerlukan tenaga kerja untuk menjalankan usaha pariwisata dan memberikan pelayanan yang diperlukan wisatawan. Sebagian dari penduduk lokal memutuskan untuk mengganti pekerjaan sehingga terjadi perubahan struktur populasi. Yang kedua, transformasi struktur mata pencaharian
Pola kerja struktur perwisata harus diakui memiliki beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan sektor lainnya. Hal ini akan segera menarik minat orang lain di bidang pekerjaan lain untuk beralih ke pekerjaan di bidang wisata. Yang ketiga itu transformasi tata nilai. Meningkatnya populasi dengan datangnya orang-orang yang mempunyai attitude berbeda-beda dengan menyebabkan pencampuran tata nilai di daerah tujuan wisata tersebut. Yang keempat, dampak pada kehidupan sehari-hari perwisata juga menyebabkan kehidupan sehari-hari. Perwisata juga menyebabkan masalah untuk masyarakat tuan rumah yang mempengaruhi bagaimana masyarakat bertindak dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya itu terlalu sesak orangnya, atau kemacetan lalu lintas, atau menggunakan infrastruktur berlebihan, kehilangan kegunaan dan manfaat sosial tanah, kehilangan manfaat dan usaha lain, polusi desain arsitektur, kejahatan terhadap wisatawan, kejahatan oleh wisatawan. Ya, mungkin sekian dari pemaparan materi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.